Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mesin. Jadi hari ini saya ingin mengajak kembali kepada sahabat mesin untuk mempelajari jalur rangkaian lampu sen ya. Jadi kita mengulas balik. Kalau dianggap ujian kayak anak sekolah, kita ulangan ya hari ini. Jadi buat sahabat mesin yang mungkin sudah lupa tentang jalur lampu sen sepeda motor ya, jadi bisa menyimak kembali di video ini. Ayo kita belajar bareng-bareng ya, kayak gitu ya. Ntar kita pelajari yang bikin lampu rating itu bisa kedip-kedip apa, terus kadang kendalanya apa ya, seringkali ada permasalahannya apa. Nanti kita bahas bareng-bareng di sini. Setelah opening kita bahas. Oke, selamat datang yang sudah bergabung ya, yang bergabung juga, yang sudah berikan kami support melalui subscribe juga terima kasih, yang berikan like video ini juga terima kasih. Dan bila video ini memang bermanfaat bagi sahabat mesin, silahkan di share juga nggak apa-apa ya. Oke, ditunggu dulu videonya. Salam mesin. Oke sahabat mesin, kita lanjut. Jadi di depan sahabat mesin ini saya sudah buat alat sederhana ya, dimana alat ini mewakili lampu sen bagian kanan, bagian kiri. Cuman di sini saya sengaja tidak memberikan tombol untuk sen kiri dan kanan, jadi agar sahabat mesin nanti bisa saya jelaskan ya fungsinya dari kabel-kabel ini kayak gitu ya. Kalau sejauh ini kan sahabat mesin mungkin taunya lampu sen dari tombol aja langsung ke kanan nyala, kiri nyala, tapi kan nggak tahu ya rangkaian kabel di dalamnya kayak apa. Nah ini saya buatkan yang tanpa menggunakan tombol, jadi sahabat mesin nanti bisa tahu sebenarnya kalau tombol ke kanan itu yang nyambung kabelnya yang mana sih. Nah kayak gitu ya. Nah oke, dimulai dari dasar. Perangkat paling penting di jalur lampu sen sudah pastinya bohlam lampu sen. Kemarin juga ada pertanyaan. Ini pertanyaannya kebilang sederhana, tapi pertanyaannya sangat bagus. Mas, bohlam lampu sen bawaan pabrik itu jenisnya AC apa DC? Jawabnya apa sahabat mesin? Jawabnya adalah bohlam, bentar ini tak pilih dulu. Untuk lampu sen bawaan ini ya, pabrik ya atau bawaan motor itu jenisnya AC. Jadi ketika bohlam ini sampai pasang kebalik pun ya, itu tetap akan menyala ya sahabat mesin ya. Mau bolak-balik menyala. Ya, karena jenisnya AC. Berbeda bila bohlam lampu sennya sudah sahabat mesin akali atau variasi menggunakan jenis DC seperti ini yang pada umumnya ya. Tapi ada problem kalau masang lampu sen ya, pakai bohlam yang tipikal jenis DC. Satu, problemnya akan terjadi ketika sahabat mesin salah atau kebalik masang jalur plus dan minusnya atau yang positif dan negatifnya. Karena kalau jenis AC mau itu kebolak-balik karena arusnya AC ya. Jadi ketika arus ada di sini positifnya, minusnya di sini, lampu tetap menyala karena AC. Dia tidak ada hambatan ya. Ketika sudah bertemu massa, akhirnya lampu bisa menyala. Berbeda dengan jenis DC. Jenis DC itu sudah ditetapkan lampu bohlamnya. Yang positif harus ketemu positif, yang negatif harus ketemu negatif. Jadi ketika kebalik sudah pasti hasilnya satu, kalau enggak lampunya enggak nyala, kedua menyebabkan korsleting ya, biasanya sering terjadi masang bohlam sen ya pakai variasi kebalik, sikring putus kayak gitu karena kebalik kayak gitu ya. Nah itu kalau sikringnya putus nggak masalah, kalau sikringnya nggak putus kuat, nanti yang rusak
biasanya nanti nyerangnya ke relay. Nah, ke relay ini ya. Nanti saya jelaskan relay fungsinya buat apa ya, kayak gitu ya. Nah, terus akhirnya lebih aman pakai apa, Mas Aris? Ya tetap bawaan pabrik kalau menurut saya. Jadi mau orang pro, mau kita orang awam, tiap ada lampu sen putus, kita mudah ya masangnya tanpa perlu khawatir kebolak-baliknya. Kecuali kalau udah pro beda lagi. Kalau sahabat mesin udah biasa masang pakai yang DC, kok rusak bolam lampu sennya, beli lagi, masang tahu plusnya yang mana, negatifnya mana, nggak masalah ya. Kalau yang nggak tahu, saya sarankan pakai yang bawaan pabrik aja, belinya dop standar ya. Kalau dop DC soalnya harus tahu positif negatifnya betul. Nah, untuk membedakan kubu positif negatif di jalur lampu sen ini bagaimana, Mas Haris? Nah, sahabat mesin cukup menggunakan cara simpel. Kalau memang sahabat mesin tidak punya alatnya ya, seperti multitester atau avometer nggak punya, sahabat mesin cukup gunakan saja ini. Nah, kabel biasa ya, kayak gini ya, kabel biasa. Lalu sahabat mesin gunting satu bagian ya. Bentar, saya ambilkan gunting. Kalau sahabat mesin kepingin tahu ya kubu positifnya dan kubu negatifnya lampu sen, kayak gitu ya jalurnya. Selain dari warna kabel ya, ini ya kita bahasnya selain dari warna kabel. Kalau udah tahu warna kabelnya ya malah bagus. Kalau untuk Honda, kubu negatifnya warna hijau ya sahabat mesin ya. Kalau Yamaha hitam polos ya. Kalau untuk Suzuki hitam strip putih, kayak gitu ya. Kalau Kawasaki biru strip putih ya. Kalau salah nanti dikoreksi ya, tolong ya. Nah, sahabat mesin cukup ngambil warna yang berbeda, karena di jalur lampu sen sahabat mesin itu ada kanan kiri ya. Kanan kiri akan ada dua kabel yang berwarna sama ya, dan dua warna yang berbeda. Yang warna sama ini biasanya ground, entah ini hijau-hijau, hitam-hitam ya. Dan yang berbeda ini biasanya kubu positifnya. Cuman kalau sahabat mesin belum yakin, tinggal sahabat mesin ambil kabel kayak saya kayak gini ya. Kalau nggak punya avometer atau multitester, nah sampean sambungkan sedikit, nah kayak gini. Terus sahabat mesin pakai lampu, nah nyari lampu kayak gini contoh. Nah, lampu kayak gini ya, lampu dop kayak rating kayak gitu ya. Nah, sudah dikaitkan kayak gini. Nah, udah. Terus cari aki motornya sahabat mesin, buka. Nah, ini akinya motor saya di sini. Nah, anggap aja ini sudah terhubung ya, kayak gitu ya. Nah, kalau dop ini nanti nyala, berarti itu kubu positifnya ya, kayak gitu ya. Nah, tuh. Ini kubu positifnya berarti di jalur kabel warna kuning ya, kayak gitu ya. Berarti yang hitam ini massa atau yang hijau ini massa ya gitu. Kalau nggak punya alatnya, avometer. Kalau punya alatnya malah enak lagi, karena jenis AC ya sahabat mesin. Terus jenis AC berarti tetap ada kubu positif dan negatifnya, Mas Aris. Ada sahabat mesin ya, tetap ada. Walaupun ini lampunya jenis AC, untuk fittingannya lampu ini menggunakan juga arus plus dan minus kayak gitu ya. Jadi yang AC hanya lampunya saja, bukan fittingannya ya. Paham ya sampai sini ya. Jadi bawaan dari pabrik lampu sen itu jenisnya AC, tapi ada kutub positif dan negatifnya. Walaupun bohlamnya boleh kebolak-balik, yang nggak boleh kebolak-balik kalau bohlamnya diganti jenis DC, kayak gitu ya. Paham ya? Oke, kita lanjut. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua. Apa yang menyebabkan lampu sen bisa berkedip-kedip ya? Jawabannya adalah flasher. Nah, flasher ini sendiri fungsinya untuk memberi jeda waktu kapan
aliran arus listrik masuk ke lampu sein ya sahabat mesin ya. Jadi di flasher sendiri ini saya buka ya, biar pada nggak penasaran dalamannya flasher kayak apa. Nah kayak gini. Nah di dalam flasher ini sendiri terdapat kumparan ya. Sini terdapat kumparan ya. Di sini juga ada elko-nya, juga ada ininya, tahanannya juga, resistor ya, yang memberikan jeda kapan lampu sein ini bisa berkedip ya, teraliri arus. Jadi arus masuk seret sini. Nah, lalu gulungan ini nanti dikasih jeda waktu untuk mengalirkan arusnya ke sini, ke outputnya kayak gitu ya. Jadi biar nggak nyala terus kayak gitu ya. Saya contohkan ya. Untuk flasher sendiri kakinya kan ada dua. Kabelnya yang satu tergantung dari output kontak motor sahabat mesin. Kalau output kontak sahabat mesin warnanya coklat, itu berarti jenisnya Yamaha. Kalau oranye itu biasanya punya Suzuki. Kalau hitam itu Honda ya, atau merah strip hitam itu Honda juga bisa. Nah, yang satu ini masuknya dari positif aki, tapi nggak langsung dari positif akinya tentunya ya, dari positif aki melalui ke kontak. Nah dari output kontak baru ketika kontak on masuk ke flasher kayak gini. Saya contoh nih ya, anggap aja ini sudah masuk ke kontak kayak gitu ya. Nah, jepitnya dulu sebentar. Ini negatif atau masa ground, sahabat mesin biar tahu ya. Aki ke kontak, dari kontak di on kan masuk ke output, output kontak masuk ke flasher. Nah output flasher tadi ini masuk ke tombol, namanya tombol saklar untuk menyalakan riting kanan atau kiri ya. Nah kalau ke kanan, saat ke kanan ceklik, otomatis sisi tombol itu tadi akan menabrak kaki pin kiri ya sahabat mesin ya, walaupun nyalanya ke arah kanan kayak gitu ya. Paham ya sahabat mesin? Jadi di dalam tombolnya itu sendiri itu ada 3 kaki pin, dimana posisi riting kanan itu ada di sebelah kiri, riting kirinya malah ada di sebelah kanan ya. Tombol ke kanan klik, otomatis saklarnya ke arah kiri. Kalau ke riting ke sebelah kiri, riting kiri, klik kayak gini. Nah berarti yang tengah ketemu kanan. Paham ya sahabat mesin ya? Sekali lagi, kalau ke riting kanan, tombol saklar yang kanan tadi yang tengah ke kiri. Kalau dipindah ke kiri tombol saklarnya, klik, otomatis tombol saklar yang tengah ketemu yang kanan kayak gitu ya. Jadi kayak gini, sahabat mesin mau ngeriting ke kanan. Nah posisi yang asli kabel riting yang sebelah kanan ada di kiri, yang kiri ada di kanan. Nah yang flasher ada di tengah kayak gitu ya. Jadi ketika tombolnya sahabat mesin pencet ya yang ke kanan, nah otomatis ini yang dihasilkan. Nah kayak gitu. Dan ketika ke kiri klik, yang ketemu yang kuning tadi, klik. Nah kayak gitu ya sahabat mesin ya. Paham ya sampai sini ya? Kelihatan nggak? Nah, jadi saya ulangi, susunan kabel di dalam tombol saklar kiri kanan ya untuk lampu sein itu kalau sahabat mesin arahkan ke kanan, otomatis kanan ya, saklar yang tengah terhubung ke kaki soket saklarnya yang kiri. Kalau sahabat mesin mau pakai sein kiri, klik, otomatis soket dari kaki pin holdernya ya yang tengah ini akan bertemu kaki pin yang kanan kayak gitu ya. Enggak terus kalau ke kanan terus ketemu kanan, kiri ketemu kiri, beda ya sahabat mesin ya. Paham ya? Contohnya kayak tadi nih ya. Kalau ke kanan, otomatis yang posisi kabel lampu sein kanan ini ada di kiri sebenarnya sahabat mesin ya, terus terhubung kayak gitu ya. Lalu kalau sahabat mesin pakai yang kiri,
ini yang sudah ada di kanan tadi bergeser juga. Nah, kayak gini. Jadi kayak gini posisi sebenarnya. Oke. Paham ya? Dan fungsi dari flasher tadi sahabat mesin juga udah tahu sebagai pemberi jeda waktu kapan arus masuk kepada bohlam riting kayak gitu ya. Urutannya berarti sudah tahu ya. Dari aki ya. Dari aki ke kontak, betul. Dari output kontak ke flasher. Dari flasher baru ke tombol saklar. Nah, dari tombol saklar baru mau dipindahkan ke kanan atau ke kiri. Simpel kan sahabat mesin ya. Nah, sekarang kita bahas permasalahan dari lampu sen yang sering terjadi. Kemarin ada pertanyaan kayak gini. Mas Aris, lampu sen saya yang depan nyala. Ya, yang kanan depan nyala. Yang belakang enggak nyala. Tapi yang kiri nyala semua, bagus. Kira-kira penyebabnya apa Mas Aris? Nah, jawabannya beragam sahabat mesin. Satu, bisa dari dopnya yang putus. Kedua, bisa dari jalur masanya juga yang putus. Jadi ngeceknya gimana? Cek dopnya dulu kayak tadi. Yang saya kasih contoh pertama ya. Dicopot, kasih kabel, lalu dites di aki, nyala enggak, atau pakai avometer ya, atau multitester. Oh, nyala Mas Aris. Nah, pasangkan lagi. Masanya dicek. Coba masanya ditambahi ya, masanya ditambahi. Ambilkan coba ke negatif aki. Sekarang mau nyala enggak dua-duanya? Oh, mau nyala Mas Aris, ya berarti cuman masanya saja. Nah, kalau masanya sudah ditambahi kok masih nggak mau nyala, bisa jadi jalur dari lampu sen ini tadi, dari holder ya, yang dari holder menuju ke lampu sen yang belakang nggak mau connect atau ada putus ya, kayak gitu ya. Paham ya sobat mesin ya? Begitupun yang kiri sama. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua. Mas Aris, saya kan lampu sen kanan itu nyalanya dua-duanya. Kalau ke kiri enggak. Kalau ke kiri normal. Itu kenapa? Nah, jawabannya sahabat mesin, masa atau ground ya, masa dari atau ground lampu sen bagian kanan itu kurang sahabat mesin. Ya. Jadi kalau lampu sen sahabat mesin kurang massa, akhirnya bisa nyala dua-duanya. Contoh kayak gini aja. Ini kalau tak putus bisa sebenarnya. Ya, tak putus saja ya. Kalau nggak ada lampu sen ini kalau nggak ada masanya, bentar. Oke. Ini yang kanan ya. Nah, ini yang kiri. Ketika dipasang seperti ini penyebabnya. Nah, bentar. Nah, gini juga bisa nyala itu ya. Yang bagian pojok sini nyala, tapi redup ikut nyala. Paham ya sobat mesin? Kan sering terjadi ya. Normal nyalanya, satu sisi normal, tapi yang satu sisinya entah itu kanan atau kiri ikut nyala kayak gitu. Ini penyebabnya apa? Masanya sahabat mesin ya, masanya kurang. Masanya atau putus kayak gitu. Jadi massa tersendiri di lampu sen ini itu sangat berperan penting ya. Jadi mau itu depan, mau itu belakang, selama sambungan groundnya bagus, nanti lampu riting ini bisa terang sekali nyalanya. Sedangkan fungsi dari lampu sen itu sendiri adalah memberitahu kapan kita belok atau kita akan apa ke depannya ya saat menyalakan lampu riting. Jadi lampu riting itu fungsinya banyak sekali sahabat mesin. Kalau kanan ya otomatis memberitahu kendaraan di belakang kita atau di depan kita untuk berhati-hati karena kita kemungkinan besar akan belok ke kanan atau menyalip kendaraan ya yang ada di depan kita. Yang kiri artinya kita akan memberitahu kepada belakang kita atau di depan kita kalau kita ini akan belok ke kiri atau berhenti kayak gitu ya.
Sekarang juga ada yang model hazard, jadi nyala dua-duanya. Itu tandanya ada tanda bahaya atau harap berhati-hati kayak gitu ya, atau pelan-pelan karena di depan ada sesuatu hal kayak gitu ya sahabat mesin. Paham ya sampai sini ya? Kalau masih belum paham, kita ulang lagi urutannya ya. Lampu riting bisa bekerja melalui proses pertama, arus dari aki menuju ke output kontak. Dari output kontak disambungkan ke flasher, diteruskan ke flasher ya, ke input flasher. Setelah dari input flasher diolah ya dan diberi jeda waktu arusnya, keluar melalui output flasher. Lalu setelah dari output flasher tidak langsung ke lampu riting tapi ke holder dulu, holder lampu sen ya. Setelah dari holder lampu sen baru ke lampu sen, mau itu kanan atau kiri. Nah, untuk di belakang holder lampu sen sendiri, kabel lampu sennya ya, untuk tombol yang ke kanan itu akan akan bertemu kaki pin soket tengah dan sebelah kiri. Dan ketika riting kiri, pin soket tengah ketemu bagian kanan. Kayak gitu ya sahabat mesin ya. Jadi untuk perbaikan sahabat mesin saya harap juga bisa paham ya sampai sini ya. Oke. Cuman kalau masih ada yang perlu ditanyakan, monggo tulis di kolom komentar. Nanti untuk sahabat mesin yang sudah tahu, monggo dikasih tahu jawabannya. Saya juga mohon koreksinya kalau ada salahnya ya. Maklum kita kan belajar bareng, saya juga masih amatiran jadi belajar terus. Semoga video ini bisa terus mengingatkan kita untuk pelajaran dasar lampu sen ya. Jadi biar kita nggak bingung juga nanti kayak gitu kalau ada kendala di jalan. Oh, ternyata lampu sen itu kayak gini kinerjanya. Oh, kalau yang depan nyala, yang belakang mati, kita cek dulu lampunya apa masanya atau jalurnya yang putus. Yang depan saya riting kanan kok nyala dua-duanya, berarti masanya kurang. Nah, kayak gitu contohnya. Jadi sahabat mesin juga bisa bantu sahabat mesin yang lain. Oke, mungkin gitu aja dulu karena saya rasa durasi juga cukup banyak. Kalau memang ini bermanfaat, monggo di-share agar sahabat mesin yang lain juga tahu. Yang berikan like juga terima kasih ya sahabat mesin ya. Yang bergabung melalui super thanks ya juga terima kasih. Yang sudah berikan like, subscribe dan berkomentar juga terima kasih ya. Ditunggu lagi video selanjutnya. Salam mesin.